Redux, Pak. Putus? Oh, Redux. Ya, saya ulang lagi deh. Buat pertemuan kita 2 kali lagi pertemuan. Untuk pertemuan yang ke-14 dan ke-15, tetap kita pembahasan di Redux. Karena memang untuk materi terakhir ya, sebenarnya materi terakhir di hampir di semua pembelajaran React, bukan React aja sih, maksudnya React Native, bukan hanya React Native, hampir semua pembelajaran di materi node-modul itu terakhirnya sebenarnya adanya di Redux. Ya itu tergantung orang sih ya. Kalau saya sih bilangnya ini materi terakhir. Karena dari pembahasan awal dari instalasi sampai pembelajaran sampai komponen, dan itu yang terakhir nanti dibahas adalah Redux. Karena Redux itu untuk melakukan manajemen state. Jadi kalau kemarin saya udah bahas juga, Redux itu kalau kita mempelajari bahasa pemrograman PHP yang menggunakan framework entah Laravel ataupun kode igniter, itu nanti ada yang namanya modul chart, modul keranjang. Nah, modul keranjang itu kalau di Node itu hampir sama dengan modul yang disebut modulnya Redux. Jadi sebenarnya intinya adalah memberikan atau men-sharing sebuah step ke dalam halaman yang berbeda. Karena pada umumnya kalau kita mendevelop sebuah aplikasi Node, khususnya React Native, saya buka dulu, bentar. Nah, ini saya ambil contoh ya. Nah, ini step ya. Dilihat ya, bisa kelihatan semua? Masih itu, Pak. Belum ini. Masih gambar Google Meet. Oh, gambar Google Meet. Loh, saya udah kepocok. Kok balik ke sini? Oh, bentar. Saya Wah, gimana? Kayaknya buka itu dulu deh. Ini udah belum? Nah, Tuh. udah. Oke ya. Tapi yang tadi saya bicarakan nggak putus kan? Enggak putus, kedengeran kok. Oke. Mungkin karena ini aja ya, karena lebih bandwidth yang digunakan kan kalau sharing itu lebih besar. Iya. Oke, tadi di masalah Redux ya. Redux itu kan intinya adalah membagi sebuah state. Ya disebut dengan manajemen state itu, membagi sebuah state ke dalam halaman yang berbeda gitu. Itu fungsinya si Redux. Jadi mau dimanapun kita panggil variabel dari Redux akan terus value-nya akan terus dapat ketika menggunakan Redux. Berbeda kalau kita menggunakan kebetulan kalau saya di sini menggunakan React Native yang kelas komponen ya. Nanti ada perbedaan tuh antara komponen hook dengan kelas komponen. Ingat itu, dalam React itu ada 2 penggunaan komponen. Yang pertama adalah kalau sampel-sampel atau contoh-contoh yang di-share di GitHub atau di npm ini situsnya, itu biasanya yang menggunakan sampel-sampel yang menggunakan komponen hook. Nah, perbedaannya adalah ketika kita membuat sebuah aplikasi yang besar, yang nggak simple, yang besar, itu sebenarnya lebih bagus menggunakan kelas komponen nih kayak gini. Gitu. Kalau komponen hook, dia nggak ada bacaan kelas kayak gini. Nah, dia selalu menggunakan sebuah variabel konstan.
Maka diawali pengkodingannya itu diawali dengan kalimat konstan atau function. Contohnya kayak gini nih, bentar saya cek dulu. Saya ambil contoh. React Native vector ya. React Native push notifikasi deh. Ini saya mau ambil contoh dari perbedaan antara komponen hook dan kelas komponen. Bentar. Ada nggak di sini contohnya? Oh, terlalu. Berarti jangan yang ini. Bentar. Oh, nggak ada sampel. Komponen apa ya yang ada sampel? Atau saya buka yang ini deh. Oh, ini pakai kelas komponen. Bentar, contoh ya. Saya ambil contoh perbedaan antara komponen hook dengan apa contohnya? Bentar. Native paper coba. Ini ada contohnya. Kita coba yang text input. Mana dia text input? Masih mantau ya? Halo? Mantau, Pak. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini adalah contoh penggunaan di dalam pengkodingan React menggunakan komponen hook. Ini contohnya. Dia nggak ada diawali dengan kalimat kelas. Misalnya kelas home. Ya kan? Kelas home, extend, komponen kayak gini. Nih, kayak gini ya. Nah, kalau ini disebut dengan kelas komponen. Kalau yang ini, sampel nih, yang ini namanya komponen hook. Maka ketika menggunakan komponen hook, itu wajib menggunakan semua komponen yang dari React itu menggunakan kalimat-kalimat kata use biasanya. Ada use effect, ada use stat, ada use select, ada use dispatch. Pokoknya semua awalan dari use. Nah, ini contoh menggunakan stat nih. Use stat. Karena dia menggunakan komponen hook, maka wajib pada saat manggil stat kayak gini. Fungsinya. Penggunaannya kayak gini. Nah, beda sama yang kelas komponen. Kalau kelas komponen itu biasanya terdiri nanti diawali dari constructor prop, super prop, baru state-nya. Nih, di state. Nah, ini sama dengan use state nih yang ini. Penggunaannya beda. Kalau di kelas komponen, ketika mau ngeset sebuah state, itu menggunakan perintah kayak ini contoh. Kelihatan ya? Halo? Putus nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Yang lain mantau ya. Jangan cuma hadir aja. Mantau, Pak. Ya, Mantau. sekalian mantau aja. Nah, ini contoh ketika menggunakan state pada kelas komponen. Dia menggunakan perintah di set state. Ini tujuannya saya menggunakan spanner sebagai pulse. Jadi ketika nanti ini di load, dipanggil, si spannernya nggak muncul. Kalau saya true, spannernya muncul. Ini contohnya, aduh harusnya saya jalanin dulu. Nanti ntar ya saya jalanin dulu buat ngasih contoh. Nah, ini penggunaan untuk state pada kelas komponen dan komponen hook, itu bedanya. Terus di kelas komponen, ketika menggunakan fungsi mana yang pertama kali mau di load, dia menggunakan sebuah komponen, ini bawaan ya, bawaan dari kelas komponen, namanya komponen did mount. Kalau di Vue.js itu perintahnya pasti untuk
meloader sebuah fungsi pertama kali yang mau dipanggil, itu biasanya on create. Kalau di JavaScript ya, jQuery, biasanya menggunakan perintah ready function, dokumen ready function. Pernah dengar itu nggak? Dokumen ready function. Kalau di jQuery, kalau di React Native, dia menggunakan komponen did mount. Ini adalah perintah untuk pertama kali meloader sebuah fungsi. Fungsi mana yang mau dipanggil pertama kali? Nah, di bawahnya ini adalah sebuah fungsi semua nih. Ini fungsi, function ya. Ini function, ini function. Jadi functionnya ditaruh di bawah setelah komponen did mount. Pokoknya di setelah bagian state. Itu semua fungsi. Kalau menggunakan kelas komponen. Kalau komponen hook, bebas naruhnya di mana aja. Karena dia sebuah konstan, variabel konstan bisa dipanggil. Dan bersifat inheritas dari atas ke bawah, turun-menurun. Nah, nanti kalau di kelas komponen, itu pasti diawali kata render. Ini. Dari render baru ke return. Ini. Kalau kelas komponen. Kalau komponen hook, itu bisa langsung ke return. Tanpa harus ada render. Nih, komponen hook. Karena memang lebih simple. Tapi fungsi state-nya nanti jatuhnya nggak bisa objek, dia satu-satu. Ketika Anda menggunakan sebuah state yang banyak, ini kalimat ininya nanti banyak nih. Kalau ada 1000 state ya 1000 nih diketik. Ini kayak gini diketik ada 1000. Dan harus beda-beda antara state yang satu dengan state yang satu. Kalau kelas komponen, naruh state-nya langsung di sini, jadi objek. Enak, udah di sini. Mau ada 1000 kan, semuanya di sini. Ini penggunaan state. Nah, ini dijadikan sebuah array. Ini array. Ini sebuah tipe data Boolean. True false ya. Nah, ini jadi sebuah string. Ini array. Nanti buat manggil-manggil di bawahnya. Oke, itu untuk masalah di komponen hook dan kelas komponen. Untuk pemanggilan sebuah step. Nah, kita kembali ke Redux. Kalau Redux, dia nggak ditaruh di sini, di dalam state ini. Redux, dia nanti pemanggilannya, saya ambil contoh Redux ya. Nah, kalau Redux, nanti di bawahnya dia harus ada sebuah deklarasi atau definisi dari ketika mau manggil si reducer. Ini reducer ya. Nah, dia harus menggunakan perintah map state to prop. Jadi, memetakan sebuah state ke dalam prop. Nah, ini dia. Ini tujuannya nanti akan dipanggil ke reducer. Nih, saya buka di Redux. Ada reducer di bagian bayar. Nah, nanti buat manggil kemari dia. Ini cicilan, pom item. Terus ini ketika remove. Ini ketika mau dikosongin. Ini ketika mau nambah bayaran. Yang kemarin saya udah kasih sampelnya tuh. Ini persis, saya ngambilnya, saya gunain itu, sama gunain di sini juga. Nah, kebetulan yang kemarin sampel itu, nggak putus ya suara saya? Enggak, Pak. Oke, saya lanjut ya. Ya, saya lanjut. Nah, untuk mengambil reducer dari tagihan, dari action ya. Nah, action tagihan. Kalau di kemarin kalian misalnya ngambil sampel di GitHub dari Redux, itu saya membuat datanya langsung dijadikan datanya itu saya buat secara statis, langsung data. Kalau ini ngambilnya dari API.
Nah, kalau kemarin contohnya yang ini ya. Kalau kalian misalnya ambil nih, yang kemarin saya share, saya buka dulu, saya ke Redux, ini sama ya. Ini di production ya, ini dia. Sorry, di action product, chartnya apa order ya? Bentar saya lihat lagi. Oh, ada di data. Get product diambil dari data. Berarti ada di file data. Nah, ini dia. Nah, kalau sampel, kemarin ngambil datanya itu bukan dari API, jadi melainkan dari file yang udah dibentuk sebuah data array yang isinya objek. Objeknya ada key-nya nih, ada ID, ada title, deskripsi, penulis, jumlah halaman. Nah, ini dia. Kalau dari API, nanti penggunaannya harus manggil, harus nge-patch dulu, ngambil URL-nya sama nanti ngambil datanya. Nah, ini sama, nanti bisa dijadikan sebuah variabel dari patch, ini dari reducer, lalu di pilot ke dalam data tunggak, ini kan medaku ya, ke dalam data tunggakan medaku. Ini saya ngambil dari sini. Pertama, nanti ketika dapat sebuah responnya, lalu responnya dijadikan sebuah JSON, setelah dapat diambil data JSON-nya, karena di dalam data yang mengandung array itu adalah sebuah variabel data, langsung di mapping. Nah, di mapping di dalam data JSON ini dari sini, kiriman ini, nanti hasilnya sebenarnya ini. Nah, ini tujuan saya bikin kayak gini untuk di custom deklarasi. Bisa aja nanti namanya item, tapi isinya nama pos. Jumlah jenis, nanti bisa aja di sini data bayar, tapi isinya adalah item dari jumlah jenis. Baru dilakukan dispatching ke dalam sebuah Redux. Nah, ini kalau yang menggunakan API. Kalau sampel yang kemarin saya kasih itu tidak menggunakan API. Kalau menggunakan API, sama aja sih nanti hasilnya. Ini tuh. Nanti langsung di sini kalau mau naruhin API, taruh aja di sini. Fungsinya kalau mau manggil API kayak gini. Kebetulan ini saya pakai modul bawaan React. Jadi patching data. Ada yang pakai Axios. Ada dua ya, ada patch data dari React Native sama yang menggunakan node-modul Axios. Kalau mau node-modul Axios, ada tutorialnya banyak, cari aja Axios for React Native. Nah, nanti pemanggilannya sama persis kayak gini. Sampai sini paham ya? Halo? Putus nggak ya? Putus ya? Wah, putus kayaknya nih. Pak aman, Pak. Oh, aman. Oke, saya kembali lagi ke Redux. Jadi ini ketika ngambil data bisa menggunakan IPA atau bisa langsung menggunakan file. Kalau menggunakan file berarti buat sampel aja. Kalau udah aplikasi jadinya, implementasinya, itu wajib menggunakan API. Karena API ini nanti diambil dari backend server. Kalau yang pakai, ini kan saya API-nya ini semuanya di tim itu pakai Laravel. Laravel tapi menggunakan Santum modul, itu buat API, buat REST API. Karena di dalam Santum itu nanti ada otorisasi, barir token. Ini kalau mau dapetin dia, kita ngirim ini dulu nih, barir tokennya. Kalau nggak ngirim barir token, ya udah nggak dapet datanya. Kegunaannya fungsinya ya buat ini, buat security, biar nggak bisa diambil sama orang lain. Ini kalau misalnya
misalnya siapa nih contoh, misalnya contoh Mas Abi ya. Mas Abi mau ambil ini nih, saya kasih link ya, tapi saya nggak kasih, tapi nggak tahu tokennya, ya tetap aja nggak bisa kepanggil. Jadi nanti ada token di dalamnya. Nah itu REST API, REST API itu konsepnya kayak gitu. Ada yang menggunakan barrier token untuk otorisasi, ada yang menggunakan basic OTH. Banyak lah. Nah, untuk yang sampel, kenapa saya pakai yang data, yang di sini. Ini. Ya habis kalau pakai API nanti ngambilnya kemana sih? Gue belum tahu API-API-nya. Akhirnya saya ambil yang data aja lah. Kalau buat mahasiswa yang mau pakai API, silakan gunakan sendiri API-nya. Cari sendiri, misalnya API apa nih mau ngambil data-data produk apa, buku, terus mobil, misalnya penjualan mobil, atau dan sebagainya. Itu bebas untuk nanti di tugas UAS yang terakhir. Nah, saya kembali lagi untuk yang tugas UAS nih. Kita lewati dikit dari Redux. Yang untuk tugas UAS, karena yang sampel yang kemarin saya kasih itu kan langsung ke Redux-nya. Nah, nanti yang tugas UAS itu kita kembali dari pembuatan splash, ya kan? Pembuatan splash kayak gini, splash, sampai dengan ke login, lalu ke home. Nah, di dalam home baru taruhin Redux. Jadi di home itu nanti ada isi-isi item atau list produk lah gitu. Kalau yang bikinnya pakai produk. Kalau dia bikin tentang penjualan buku, berarti yang kayak sampel, silakan aja. Ambil dari sampel, nggak apa-apa. Ambil dari sampel, tapi kalau bisa usahakan di UAS-nya jangan sama semua. Nanti ketahuan. Ya, sama saya ketahuan. Apa ya, dimodifikasi lah sama kalian. Ambil, baru. Ambil API yang baru. Halo? Putus nggak? Ya, kedengeran, Pak. Oke, di sini saya put just unplug nih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjutin, saya buka aplikasi dulu. Ada yang mau ditanyakan tentang Redux? Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Mau tanya, Pak. Itu cara merunningkan aplikasi Android Studio gimana tuh, Pak ya? Di PSG, Pak. Mas Fahri ya, yang kemarin ya, dari kemarin ya. Iya, Pak. Di Mas Pak, tadi apa? Merunning Android? Di PSG, Pak. PSG apa Mas ya? Visual Studio Code. Oh, PS Code ya. Visual Studio Code. Merunning ya? Caranya gimana tuh, Pak? Oke. Ini lihat sampel nih ya. Jadi gini, Mas. Ini kan udah buka Visual Studio Code ya? Iya. Ini saya tutup dulu deh. Saya tutup. Lalu saya buka yang Redux ini ya. Yang tugas ya, kelihatan ya? Nih, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, biasanya kalau ini kan karena pakai Windows ya, tapi pakai macOS juga sama sih. Saya buka. Ini tujuannya saya buka folder ya ke dalam Visual Studio Code. Kalau mau buka langsung di Visual Studio Code di Open Workspace bisa aja. Tapi ini biasanya saya gunain kayak gini. Biar langsung kebuka di Visual Studio Code. Nah, oke. Setelah ini saya tutup dulu deh. Saya tutup. Bentar. Ya, udah ketutup ya. Ini saya ulang ya. Iya, Pak. Saya buka. Dia langsung ke Visual Studio Code. Nah, ini dia. Ini yang udah kebuka tadi tuh. Nah, itu kan otomatis dia langsung satu folder kebuka nih, Mas Fahri. Siapa? Nah, untuk merunning di terminal, buka terminalnya. Nah, kemarin kenapa
Mas Fahri pada saat ngejalanin running dengan perintah React Native, ya kan, React Native run Android misalnya kalau di Android, nggak ketemu tuh unrecognized React Native-nya. Gitu. Itu kemungkinan di modul globalnya Mas Fahri nggak install React Native untuk di modul global. Jadi artinya gini, perbedaannya gini. Node modul itu ada di posisi lokal sama di posisi global. Posisi lokal itu ini nggak ada nodenya ya? Ini mah sebenarnya ya maksudnya waktu Bentar Mas. Ini nggak ada node modulnya nih. Nah, kalau node modul lokal, jadi nodenya ada di aplikasi kita tuh. Nih di sini harusnya ada nih node modul. Ini saya belum install, saya udah install kemarin saya buang kan buat nge-share. kalau bisa diikut. Nah, contohnya gini. Saya ambil satu contoh lagi buat Mas Fahri nih ya. Silakan diperhatikan. Saya ambil yang ini ya. Ya privilege. Saya buka lagi nih yang aplikasi saya. Punya bakat nggak punya privilege tempat. Lagi di sini. Iyalah. Ini kok punya tempat. Itu udah ngomong lah. Oke. Nah, ini ada nih node modulnya nih. Tuh ya. Mas Fahri, lihat ya. Iya, Pak. Nah, Pak. ini artinya bahwa node modul ini adalah node modul lokal. Kalau node modul global itu adanya di penginstalan kita di mana waktu itu naruhnya? NPM-nya. Saya naruh NPM kalau nggak salah di sini deh. Node. Nah, ini yang disebut dengan node modul global. Ini ada di sini. Maka ketika mau manggil perintah React Native, ya kan? React Native run run Android. Kalau dia unrecognized, kita lihat dulu. Nah, ini nggak unrecognized kan? Kalau dia nggak unrecognized, berarti saya nginstal node modulnya secara global tuh, ditaruh di global, nggak di lokal. Di lokal juga tetap harus ditaruh gitu, harus ada React Native-nya. Nah, kalau nggak ada React Native-nya di dalam lokal dan global, wajib diinstal dulu React Native-nya. Makanya kemarin saya bilang kalau habis ngambil dari mana kayak gitu kan, dari GitHub, semua log-lognya itu dibuang. Nih kayak, karena saya menggunakan Yarn, ada Yarn log, ini harus dibuang. Yang lognya. akhir bukan yang Bentar ya, ini jalannya di direct ya, bentar. Ini jalan di HP saya nih, saya matiin dulu. HP saya cabut dulu. Nah, kalau saya lanjut ya, Mas Fahri. Kalau nggak unrecognized, Mas Fahri wajib menggunakan perintah npx. React Native run Android. Kamu belajar pondok buru-buru upload. Syaratnya ini udah ada ya node modulnya ya. Kalau nggak ada pasti nggak bisa nih dipanggil. Ini saya running ya. Saya tutup dulu. Yang lain mantau ya. Lu suruh kembangin. Google gua kan. Oke. Ini lagi running, yang lain mantau ya. Mantau kan? Mantap, Pak. Oke. Nah, ini jalan di emulator nih. Emulatornya kebuka. Jadi nanti otomatis nih Mas Fahri kebuka kayak gini. Nah, sampai sini bisa dipahami ya Mas Fahri? Halo? Paham, Pak. Nah, kemarin kan dari yang pertama tuh kan di grup nanya itu mulu. Saya bilang kok nggak pakai NPX, kenapa? Gitu. Padahal di awal kemarin udah dikasih tahu kan, awali dengan NPX kalau nggak kebaca. Nah, nanti gimana cara tahu bahwa React Native kita itu udah ada di dalam modul kita? Kan ada perintahnya, tinggal React Native in version.
Ini buat ngelihat versi dari React Native kita. Kalau nggak muncul, berarti nggak ada React Native-nya. Makanya nodenya harus diinstal. Gitu. Oke, Mas Fahri, bisa dipahami ya sampai sini? Kalau saya Alhamdulillah bisa, Pak. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Selain sekalian nunggu ini ya, nunggu apa? Nunggu aplikasi yang lagi saya running. Ada lagi? Mbak Sairi? Mbak Sairi mantau? Oke, kita lanjut. Nggak putus kan? Putus nggak? Halo? Bapak. Enggak ya? Iya, kata saya kok sepi banget. Oke, bentar. Ini karena saya menggunakan menggunakan emulator dan emulatornya nggak bisa running. Kalau emulator nggak bisa running, biasanya itu udah banyak cache ya, banyak cache di dalam emulatornya, dan itu mau nggak mau kita harus emulatornya harus kita wipe, kita bersihin, kita buang data-datanya. Nah, ini saya mau buang dulu. Ini saya selalu gunakan ini kalau misalnya dia ada error nih, nggak mau muncul di Android-nya. Kalau di iOS itu bisa, kalau kayak Mas Abi ya, Mas Abi sama Mas Liu itu kan pakai macOS tuh. Yang lain ada nggak pakai macOS selain Mas Abi dan Mas Liu? Halo? Putus ya? Putus nggak? Ada Pak suaranya. Selain Mas Abi ada yang pakai inian macOS? Macintosh? Darwin OS? Apalagi tuh sebutannya? Darwin OS, OS X sebutannya. Nggak ada ya? Yang lain semuanya pada pakai Microsoft ya? Pakai Windows ya? Oke. Kalau pakai Windows, nanti ketika kebanyakan ada yang nggak jalan emulator ya, makanya pakai Expo. Oke, ini yang jalan emulatornya jalan ya, yang nggak menggunakan Expo. Kalau yang nggak gunain Expo, kalau terjadi kayak gini nih, ini kan nggak jalan nih saya nih, tuh ada file. Ini baca errornya nih, makanya baca errornya. Kalau ada error, baca dulu errornya. Apa errornya? Di sini gagal untuk meluncing emulator. Nah, berarti emulatornya ada masalah. Biasanya itu karena kebanyakan data di dalamnya. Maka di wipe dulu. Itu di wipe, nanti baru running ulang. Running lagi. Ini saya running ulang ya. Kalau yang menggunakan emulator di Windows. Kalau yang menggunakan macOS, misal ada error, biasanya dihapusnya di drive datanya. Saya kemarin kebetulan ada di tim saya kan ada yang pakai Mac ya, jadi saya juga pelajari error-error pada Mac itu nanti dia semuanya ada di file profil user USR, terus ada di drive data, itu di dalam itu dibuang drive datanya, di delete dengan menggunakan perintah pakai command ya, pakai CLI. Buat Mas Abi nih ya, yang menggunakan macOS,
itu nanti tinggal buang dulu iniannya, cache-nya dari project yang pernah dibentuk sama Xcode. Jadi dibuang dulu, nanti di-generate ulang, di podnya diinstal ulang podnya. Biasanya gitu kalau yang di macOS, kalau dia error. Tapi jarang sih macOS jarang. Biasanya Windows nih yang sering banget kayak gini. Nah, lalu gimana dengan yang menggunakan Expo? Kalau yang menggunakan Expo sih sebenarnya nggak ada masalah. Selama Expo-nya itu ketika mau scan QR code menggunakan Expo Go di device, itu harus satu jaringan Wi-Fi. Karena dia kan bacanya lokal ya, dan lokal itu dia ngebaca portnya harus satu jaringan antara Wi-Fi di device-nya, di Android-nya kalau menggunakan Android, sama Wi-Fi di laptopnya. Jadi harus satu jaringan LAN. Nah itu kalau menggunakan Expo. Habis ini nanti saya coba pakai Expo nih. Cuma kalau pakai Expo, melihatnya harus pakai device karena di scan QR. Kecuali mau buka langsung Expo. Saya belum pernah sih coba buka lewat Expo Snack Bar itu. Saya biasanya pakai Expo Go. Nah ini contoh yang udah kita running nih. Ini aplikasi saya. Harusnya saya buka yang inian ya. Buka yang Redux kemarin saya share, kita bahas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan selain dari Mas Fahri tadi? Silakan. Ya, silakan. Yang menggunakan emulator ya, Mas Nopal? Kalau pakai emulator, kalau dia errornya kayak tadi ya, yang penting errornya tahu nih, errornya bukan karena hal yang lain, bukan karena dia pada saat kondisi nge-generate class path ya, nge-generate si React Native terus ada error, lalu nyalainnya si emulator, yang nggak gitu. Harus tahu dulu errornya di mana. Kalau tadi udah ketahuan tuh, yang saya bilang, ini kan saat dia mau nge-launching emulator, dia kan udah dikasih tahu, gagal melakukan launch emulator, disebabkan karena emulatornya terlalu lama untuk melakukan booting, lebih dari 30 detik. Nah, ini berarti emulatornya yang bermasalah. Tapi ketika ada file, ada kegagalan yang lain, ketika dia generate si aplikasi, ya itu harus dicari tahu dulu, modul mana nih yang bikin error. Nah, itu untuk problem solvingnya kayak gitu ya, kalau di React. Jadi ketika ada error, biasanya kan pertama kali di running React Native itu kan dia generate modul-modulnya tuh. Kalau kita menggunakan misalnya kayak contoh di sini, saya menggunakan berapa modul nih. Nah ini saya gunain berapa nih, saya nggak tahu nih. Saya gunain modul dari async storage. Terus ada clipboard, ini buat copy paste di clipboard di React Native. Terus saya membuat React Native Community Info, Net Info ini buat ngasih tahu kalau kita jaringannya dalam keadaan posisi mati atau enggak. Jadi nanti otomatis dia langsung ngedetect. Nah, ini untuk Firebase. Saya gunakan Firebase itu buat login menggunakan Google. Nah, ini banyak saya pakai. Nah, ketika ada error, dia pasti nanti si React akan ngasih tahu error modul ini yang error. Nah, kalau ada error modul, contohnya error modul ini nih, native screen. Nah, Anda wajib ngebuang dulu iniannya, modulnya. Dengan perintahnya kayak gini kalau ngebuang modul. Ntar saya buka dulu. Nah, kalau Anda menggunakan yarn, gunakan perintah yarn remove nama modulnya. Setelah ini mau dibuang. Ambil, copy, nama modulnya buang. Nah, nanti otomatis dia ke remove. Baru instalasi ulang lagi. Karena memang node
kelemahan dari kelemahannya di situ. Dia ketika menemukan sebuah dependensi yang baru, ini kan versi 272, nanti akan ketemu dengan versi yang terbarunya, misalnya update. Ternyata nggak cocok, mau nggak mau Anda harus downgrade lagi ke posisi yang sebelumnya. Itu kelemahan Node ketika ada update sebuah dependensi, dia kadang-kadang error. Nah, makanya sebisa mungkin si developer itu tahu letak dari errornya sebuah modul yang digunakan. Makanya kalau ada error-error, baca dulu. Kalau nggak tahu artinya, ya kan ada Google Translate ya, silakan ditranslate, cari tahu nanti apa itu penyebabnya gitu. Salah. Oke, Mas Nopal, gimana? Nggak ngapus modul ini, nggak ada hubungannya. Dia cuma ngapus aplikasi yang pernah ngapus aplikasi yang pernah di running di emulatornya. Ini tadi emulator saya mana ya? Bentar. Loh, emulator saya ketutup ya? Tadi kan udah kebuka ya? Mana emulator saya ya? Oke. Tadi perasaan udah kebuka ya emulator ya? Oke, saya ulang lagi. Nah, jadi intinya si emulator itu kalau error, ketika di wipe itu bukan node modul ini yang hilang, bukan, nggak ada hubungannya. Meremove ini perintahnya tadi pakai ini. Gitu. Ketika mau install dengan Yan, ketik aja Yan. Tapi kalau mau nambahin satu modul ya, Anda lakukan perintah yan add. Kalau yan, kalau misalnya pakai npm, udah npm install nama modulnya, kasih nama modulnya. Kalau dengan perintah gini, ini semua modul diinstal. Gitu. Dan kalau udah ada error, ini problem solving aja ya, saya kasih problem solving. Kalau ada error sebuah modul, banyak deh errornya, udah buang ininya semua nih. Ini buang, delete, sama di yang perintah-perintah log ini nih, file-file log. Kalau Anda menggunakan npm, nanti akan kebentuk sebuah file yang namanya package log.json. Ada tambahan nih kalau pakai npm. Kalau Anda menggunakan yan, nanti ada yan log. Ini fungsinya adalah mengunci sebuah modul yang telah diinstal. Jadi ketika ada tambahan, dia nggak akan berubah. Atau ada perubahan, dia nggak bakal berubah. Di modul-modul itu aja. Nah, inilah fungsinya ada log. Jadi merubah secara otomatis, khawatirnya nanti modul ngupdate, otomatis dia ngupdate. Tapi nggak bakal merubah kalau udah ada log, file log. Gitu, Mas Naufal. Jadi nggak ada hubungannya dengan ngapusnya wipe pada Android emulator dengan modul-modul yang udah kita install. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Untuk problem solving aja dulu deh. Soalnya kayaknya banyak, kalau lagi ngerunning banyak para error kan gitu ya. Ada lagi? Silakan. Nggak ada ya? Aman ya? Aduh, putus nggak ya? Halo? Putus nggak? Ada, Pak. Ada lagi? Nggak ada? Ada yang mau ditanyakan mengenai UAS? Gimana? Mas Abi, aman untuk masalah UAS? Aman, Pak, aman. Oke, bagus. Yang lain? Ya, silakan, Mas Nopal. Ya, ya betul. Selain pakai Redux, ya bisa aja. Anda mau nggak bikin keranjangnya tanpa Redux? Bisa. Nah, sebenarnya bisa pakai session storage.
Ya cuma masalahnya tadi gini, yang tadi saya bahas ya di awal ya, ketika kita menggunakan sebuah stat, jadi gini, dalam React Native itu sebenarnya sih bukan React Native aja. Kalau kita ngedevelop sebuah aplikasi, baik itu web maupun yang mobile, ini kan karena mobile ya. Kalau misalnya Anda menggunakan si React.js-nya kan, React.js itu kan buat webnya kan, web base-nya. Nah, dia tetap aja menggunakan stat. Nih, menggunakan stat kayak gini. Kalau untuk React. Sama dengan si Vue.js, sama dia juga menggunakan stat. Vue.js nih, saya coba yang Vue.js mana ya? Ya, nanti aja deh. Saya buka yang ini dulu, bayaran tadi. Nah, masalahnya kalau bikin keranjang, nggak mau gunain si Redux, Anda harus bikin manual statnya. Karena semua komponen itu yang ada nilainya, contoh teks ya, teks input. Ini saya running dulu deh, biar kelihatan. Nah, contoh teks input. Mana nih? Lihat, kita lihat di sini contoh dari teks input. Bentar, teks input. Nah, ini teks input nih. Saya menggunakan teks input dengan modulnya namanya pack currency input. Ini node modul dari si React Native Paper kalau nggak salah. Saya lihat dulu di package JSON-nya. React Native Paper atau oh iya, bentar, ngapain di situ? Di sini di atas ya dia kalau mau lihat modul ya yang dipakai. Nah, ya ini dia. Oh, saya pakai React Native Currency Input. Ini modul yang buat ketika diketik nanti rupiahnya muncul sendiri tuh. Number formatnya muncul. Ada teks input ketika diketik nggak ada number format, biasa aja. Misalnya 1000 ya 1000 aja, nggak ada koma, nggak ada titik. Kalau mau bikin kayak gitu, harus menggunakan modul yang lain. Kayak ini contohnya nih. Ini modul ini digunakan buat ketika diketik dia langsung keluar kata RP dan nanti apa ngebuat koma atau digit. Nah, penggunaannya kayak gimana? Penggunaannya kayak gini. Saya menggunakan teks ini dia. Ini penggunaannya. Nih, penggunaannya kayak gini. Nanti ada prefixnya, ada delimiternya, ada separatornya, ada precisionnya. Ini dia. Ini format-formatnya nih di dalam teks input ini. Nah, keyboardnya yang keluar nanti numerik. Nanti dah kita lihat contohnya ya, ketika ini udah muncul si Android-nya. Bentar, tunggu muncul dulu. Mantau ya? Semua mantau? Mantap, Pak. Oke. Jadi saya mau buka yang ini tuh, yang Redux, tapi udah terlanjur inilah. Bayarannya muncul nggak ya? Soalnya ada di bayaran itu. Yang kesedekah aja deh. Nggak butuh. Ntar dulu, ini apinya agak lemot nih. Internetnya soalnya lemot. Ntar, sabar. Ambil apinya. Kalau dari HP sih cepat. Wah, minta login lagi. Balik dulu deh. Saya belum login yang ini mah. Saya ambil contoh yang ini nih. Bentar. Emang agak lemot nih kalau buka emulator. Oke, saya buka yang ini. Kalau laptopnya bagus enak nih. Bentar, saya langsung kemari aja buat sampel. Nah, ini notifikasi push nih yang muncul di atas tuh.
Nah, yang pakai nilai, nah ini ya, kalau nggak salah nih. Ini pakai pack currency input. Yang tadi tuh ya, yang ini. Mana dia? Kabur kemana? Nah, ini dia. Ini kalau kita ketik 2000 ya, nah dia otomatis tuh 2 juta. Nah, dia otomatis. Nah, ini penggunaan text input yang menggunakan modul React Native currency input. Kalau menggunakan bawaan dari React Native juga punya komponen yang namanya text input. Tapi untuk ngebentuk kayak gini nggak bisa dia. Harus kita custom sendiri. Nah, kalau React Native itu enaknya setiap modul yang kita mau gunain gitu, mau gunakan, kita mau pakai apa nih? Nah, cari aja di npm. Ada nggak? Kalau ada, udah tinggal pakai. Contohnya kayak gini. Itu enaknya di penggunaan di React Native karena dia banyak, ini ada dokumentasinya, kontributornya banyak. Nah, terus kalau mau gunain, kalau yang misalnya nggak ada, mau di custom sendiri silakan. Contohnya yang kayak tadi Mas Nopal, mau gunain misalnya bikin keranjangnya mau bikin sendiri, ya nggak apa-apa, bikin aja. Nah, nanti cuma masalahnya kalau bikin sendiri, nanti kan biasanya pakai async storage. Async storage itu untuk menyimpan sesi, menyimpan session. Ini saya pakai async storage. Ini fungsinya ketika nanti saya manggil, ketika saya login. Nih, saya lihat ya, di login, penggunaan async storage. Nah, ini untuk login nih. Tadi login ada 3 ya. Ada yang buat santri. Nih, mana dia? Nah, ini ada 2. 2 ini sama karena unit ID-nya buat yang Steamix sama yang Idaku. Jadi ini tadi contohnya ketika login, kalau kemari harus login dulu nih. Nah, itu ada 3. Kalau dia santri, dia ininya NIS. Ini dikirim ke stat nih, biar ngerubah di bawah dia itu ID unit 1. Nah, di sini ada ID unit di statnya. Nah, ini dia. Semuanya disimpan ke dalam stat. Setelah stat, baru nanti dikirim. Kalau mau pindah, ngirim ke dari satu sesi ke sesi yang dari satu file, satu halaman ke halaman lain, ya wajib gunakan async storage ini. Penggunaannya nanti kayak gini. Kalau mau manggil sebuah session yang sudah dideklarasi di awal, di login misalnya. Nah, contoh, ketika login, maka ketika loginnya berhasil, maka akan di-set sebuah sesi storage. Dengan nama, ini saya bikin dengan nama session data. Apa yang disimpan? Yang disimpan ke dalam async storage di aplikasi, ini yang saya simpan. Ini dapat dari mana data ini? Dapat dari kiriman server di backend server. Ada ID sekolahnya kalau dia untuk pesantren. Kalau dia kampus, nanti dia ngirimnya ini, tuh. Mantau ya? Halo? Mantau, Pak. Oke, mantau. Nah, ini API yang didapat dari loginnya Idaku. Ini pakai kode Igniter. Sedangkan ini pakai Laravel. API-nya yang ini nih, API yang ini pakai Laravel. Ya, ini Idaku ya. API Medaku, oh nih. Yang ini pakai Laravel, servernya, backend-nya. Yang ini pakai CI. Yang ini CI, kode Igniter. Nah, nanti dikirim, hasilnya kayak gini JSON-nya. Ngirim ini nih. Setelah setelah di post dengan username dan password, lalu dapat callback dari server, dia akan ngirim file JSON. Nanti
file JSON-nya kita get, kita dapat, lalu kita deklarasikan ke dalam session storage. Nah, ini cara membuat sebuah session storage di dalam Android kita atau di dalam iOS kita, di dalam mobile kita. Perintahnya adalah set item. Setelah di set, nanti buat ngeget sebuah session yang udah kita buat, ini contohnya di sini. Perintah untuk ngeget sebuah session, perintahnya adalah get item. Ini dia. Mantap ya? Mas, oke, Mas Nopal mantau ya. Yang lain juga mantau ya. Nah, ini untuk menggunakan async storage dengan perintah get item. Dan nanti nama ini apa? Nama variabelnya, nama session yang tadi kita buat di login. Ya ini namanya ini, maka di get lagi di sini. Setelah di get, ngirim lagi. Nah, nanti yang didapat dari session yang didapat, ini dia. Ini yang buat sekolah. Nah, ini yang buat mahasiswa. Mahasiswa nanti keluar NIM-nya, nama prodinya, angkatannya, riwayat transaksinya, dan sebagainya. Nah, ini. Nanti kalau kita uji, kita coba ya. Saya coba login yang ini deh, yang Idaku. 203 10001 kalau nggak salah ya. Saya copy. Oke, berhasil. Nanti pas ini tadi pas berhasil ngirim sesi itu ya, ngirim session. Yang session ini. Nih, dia ngirim ini. Mantap ya. Oke, kita lihat di akun. Ini akun. Nah, tuh dapat name. Prodinya adalah manajemen bisnis syariah. Angkatannya ini. Ini didapat. Ini yang akun nih, yang akun. Ini dia nih, codingannya ini. Tampilannya ini. Nah, kalau kita mau ngambil bayaran di sini, di story bayarannya, kok nggak muncul ya? Wah, muncul. Nah, kalau mau ngambil history bayarannya ini. Tuh. Kalau dia cicil, batal. Kalau kita klik bayar, dia masuk ke dalam Redux. Ini Redux bayaran komponen, bayaran item. Ini kalau pakai Redux kayak gini. Nggak bisa, yang ini bisa nambah. Nah, kalau nggak mau pakai Redux, ya udah bikin satu-satu tuh kayak tadi, pakai async storage. Itu Mas Nopal ya. Oke, sampai sini dipahami ya. Halo? Oke, Mas Abi, yang lain? Ya Pak, paham Pak. Oke, sip. Jadi nanti pas UAS aplikasinya simpel aja. Dari Splash, ini saya ini dulu ya. Saya restart dulu nih, saya reload. Saya reload, kita lihat. Oke. Dari Splash, ini Splash. Lihat ya, dari Splash. Nah, kebetulan saya nggak ke home-nya saya nggak pakai login. Langsung lewat tanpa login. Jadi ketika dia Splash, dia langsung ke bagian home. Nah, di Splash page itu nanti cuma dikasih set time out buat dia kemari sekitar 3 detik. Nunggu dia muncul kemari. Kalau dilihat
codingannya kayak gini di Splash. Lihat di Splash ya. Apain? Nah, ini dia. Nah, ini saya pakai komponen hook. Nih, karena ada kalimat use effect. Nggak ada kelas komponen kan? Tuh, lihat. Nah, ini dia. Kalau menggunakan komponen hook, dia nggak perlu kelas komponen. Tapi wajib menggunakan use effect. Use effect ini, bisik banget. Jangan bisik. Ayah lagi ngajar, jangan berisik. Oke, kalau use effect ini sama dengan kalau di kelas komponen dengan komponen did amount. Ini sama. Cuman setelah ini nanti dikasih timeout, baru melakukan navigasi pindah ke home. Ini dia. Mantau ya? Mantau, Pak. Oke. Ya dipantau terus aja, jangan nggak dipantau. Nanti biar jelas maksud dia. Saya juga ngasih taunya supaya para mahasiswa benar-benar jelas, ngerti gitu. Kalau untuk aplikasi sih sebenarnya banyak, tinggal cari di GitHub. Buat UAS pun silakan aja ambil dari GitHub. Kalau buat saya pribadi saya nggak masalah. Yang penting nanti pada saat UAS presentasinya running. Harapan saya cuma itu. Jadi nanti pada saat presentasi kayak kemarin cuma berapa orang yang ngumpulin di UTS. Itu juga nggak semua, nggak ada yang mau presentasi. Ya udahlah terserah orang yang dapat ilmunya sih buat kalian gitu. Yang nggak mau presentasi ya udah. Kalau saya nggak mau ini. Nah, jadi tujuan tuh sampai dengan ke problem solving itu kenapa? Saya biar kalian tuh para mahasiswa ngerti gitu. Kalau udah ada trouble gimana perbaikannya terhadap si React Native. Gitu. Tadi saya udah jelaskan kan, kalau ada trouble udah mulai dari awal lagi, nodenya hapus-hapusin dulu, download ulang, running lagi, lihat errornya di mana gitu. Apakah di node modulnya atau di mana. Pokoknya yang penting tahu letak errornya. Makanya saya sering nanya, kayak kemarin sempat di Mas Fahri nanya. Saya suruh share errornya biar nanti bisa kelihatan. Karena kalau nggak di share error, saya mau jelasin apa? Orang saya juga harus tahu errornya di mana. Gitu. Kalau nggak dikasih tahu errornya, ya bagaimana mau dandanin? Orang errornya kita nggak tahu. Cuman ngasih tahu. Kemarin kan waktu di grup, Mas Fahri nanya, Pak, ini kenapa nggak bisa running Android? Ada apa ya? Saya bilang share. Ya udah karena nggak mau share ya udah saya diemin aja. Kecuali dia mau share. Kalau ada mau yang tanya-tanya, itu errornya di share gitu. Pak, ini error di sini Pak. Apa nih penyebabnya? Saya udah mentok misalnya gitu. Ya nanti saya jawab kalau saya bisa. Pasti kalau di React Native untuk untuk menangani error intinya cuman ngebuang dulu nih, semua modulnya buang lagi. Saya juga sering terjadi error, ini harus dibuang dulu. Ini buang, ini juga buang, install ulang. Gitu. Nanti running lagi, baru ketahuan tuh dia ada. Biasanya gitu. Nah, oke ya, sampai sini bisa dipahami ya. Halo? Insya Allah, Pak. Oh, oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak apa-apa, sesi pertanyaan aja supaya nanti ini kan udah mau kedua pertemuan ke depan ya. Jadi ini anggaplah ya buat nanya-nanya aja dulu biar enak. Kalau ada trouble ya silakan aja tanya aja. Saya, Pak. Ya, Kalau misalkan kita mau ngedebug, itu ngekonsol aja atau ada cara lain gitu? mau debug ya. Ya, intinya kalau React Native kalau untuk ngedebug itu terhadap satu state misalnya ya, kita pengen tahu nih state ini muncul nggak kan gitu. State ini Iya. benar nggak kan gitu ya. Nah, itu ada cara yang langsung ditampilin di apa? Di
di aplikasinya, nih, kalau step sih gampang ya. Kalau step itu gampang, kalau untuk ngedebug, tinggal tampilin aja, dapetin apakah step ini keluar apa enggak kan gitu. Tapi ketika ada codingan yang nggak dipasang di step, kita bingung. Ya baiknya sih di konsol. Saya selalu menggunakan konsol. Ini contohnya ya, Mas Abi nih. Ketika saya bikin eh, jadwal sholat. Nah ini ada codingan jadwal sholat. Bentar. Saya taruhnya di sini. Ini ada jadwal sholat. Nah, lihat. Nih codingannya kayak gini. Ini bagaimana kita tahu dia keluar apa enggak. Nah, kemarin saya udah banyak saya taruhin konsol di sini. Ini kebenaran saya buang-buangin. Nah, ini contohnya tuh. Saya konsol. Jadi ketika ngelihat konsol itu nanti lihatnya di metronya kan. Keluar nggak nih? Yang ini nih. Gitu. Jadi baiknya kalau saat debug, ngedebug ya, baiknya kalau yang bisa ditampilkan di dalam view-nya, tampilkan dengan stat. Kalau nggak bisa, otomatis wajib di konsol. Gitu. Kalau di PHP itu, kalau di backend, kalau Laravel enak, tinggal pakai perintah dd ya, debug apa tuh, di panjangan dd. Ya itu dia. Pardam. Ya. Ya Pardam itu ya sama aja sih sama Pardam, tapi Pardam itu biasanya masih CI. Kalau Laravel itu udah punya dia debug variabelnya, functionnya namanya dd. Iya, Dede. Ya, ya. Ada lagi Mas Abi? Iya, Enggak udah ya? Oke. cukup. Yang Makasih. yang lain gimana? Nah ini buat ngambil jadwal sholat nih, lihat codingannya aja udah kayak gini. Gimana tahu nih errornya di mana? Ya mau nggak mau kita harus ngedebug ya. Ini kan saya pasang step di sini. Biar tahu posisi ketika subuh, jamnya udah pas sama subuh, dia masuk ke waktu subuh. Ngasih tahu waktunya subuh. Gitu. Nah ini dia perintah kalau yang di sini. Ini sayangnya yang di sini nggak muncul nih. Ini harusnya muncul nih. Ini saatnya tahajud, keluar nih. Kan ada di sini tahajud nih. Mana dia? Ya, pokoknya adalah. Oke, yang lain silakan. Mau ada yang ditanyakan? Mas Fahri, gimana? Mas Abdul Fahri? Mas Fahri? Alhamdulillah Pak. Saya coba Pak. Oke. Udah running aplikasinya? Mas Fahri gimana? Aplikasinya udah running? Oh, enggak. Yang lain gimana? Ada kesulitan nggak saat mempelajari sebuah aplikasi mobile ini di React Native? Ada? Ini pada diem baik ini. Sejauh Halo? ini masih aman, Pak. Oke, aman. Mas Abi ini mah yang aman. Yang lain gimana? Mbak Asih gimana? Jadi ya kalau ngikut ya ini mah saya sekedar sharing aja ya karena saya juga kan pernah kuliah. Artinya kalau merasa udah nggak bisa gitu kan, misalnya males lah belajar ginian, susah banget kan gitu ya. Ada aja sih mahasiswa yang kayak gitu kan. Karena memang udah stuck gitu, udah buntu. Gue mah yang penting dapat detail. Kadang begitu tuh. Ada yang kayak gitu. Ya, yang kayak gitu sih usahakan hilangkan gitu. Minimal mau belajar dulu, ada keinginan mau belajar dulu gitu kan. Soalnya kalau saya pikir gini, kita kuliah di di teknik informatika. Berarti kan memang tujuannya nanti berkecimpung dalam masalah pemrograman aplikasi. Nah, ketika nanti udah lulus, menyandang titel gitu, terus kerjanya nggak sesuai sama yang dia kuliah, kan sayang gitu. Atau ada yang mikir, ya mendingan yang penting dapat titel. Cuman sayang, kalau gitu mah
lebih baik masuk apa ya, kuliah-kuliah inian ekonomi, manajemen, lebih lebih gampang. Artinya kalau yang kayak gitu kan, kalau fakultas atau jurusan yang kayak gitu kan bisa diterapkan gitu dalam kondisi yang nggak tanpa harus dipraktekkan ilmunya, karena manajemen pasti tahu gitu. Nah, tapi kalau ilmu komputer, ya pasti ditanya, kamu lulusan apa? Komputer. Tapi program nggak bisa gitu. Ya kan, ya malu hati sendiri kan gitu. Makanya maksud saya ngasih tahu ini nanti diraih. Ya minimal dari sekarang ya susah-susah dikit belajar aja terus. Kemarin saya udah sempat kasih sampel nih, sampelnya gitu. Dan saya udah nyuruhin juga pelajari di GitHub gitu, banyak ambil, jalanin aplikasinya. Mau mencoba intinya gitu. Aplikasinya jalanin. Kalau dia nggak running, itu kan tadi saya udah kasih tuh trik-trik problem solvingnya. Oh ada error di sini. Nah, berarti perbaikannya tadi udah tahu cara-cara perbaikannya. Kalau ada error kayak gini. Nah, terus kalau ngambil dari GitHub, yang misalnya laptopnya nggak support buat ngejalanin emulator, ambil nyarinya yang sampel-sampel expo. Jangan nanti ngambil di GitHub yang bukan expo, diambil juga. Ya nggak running lah. Kalau misalnya nggak kuat emulator, jalanin pakai yang expo. Karena kan kemarin juga saya nge-share itu ada perbedaan antara expo dan mana dia? Bentar. Itu ada perbedaan beda. Karena Expo butuh SDK dari Expo juga tambahan. Nggak ada SDK atau nggak ada modulnya si Expo, nggak bakal ngerunning Expo. Jadi gitu ya, harus tahu. Nah ini dia, saya kasih tahu perbedaannya si Expo sama si CLI-nya React. Itu terutama di package JSON-nya. Satu, dia perlu ada namanya modul si Expo. Nih, nih 1, 2, 3, 4, berapa tuh banyak. Nah ini saya tambahin sendiri untuk biar running ke Expo. Awalnya saya bikin cuma awalnya yang ini tanpa Expo. Awalnya yang ini, nggak ada Expo-nya nih. Kita lihat ya. Nah awalnya ini nggak ada Expo. Maka ketika Anda sekalian mau ngejalanin, misalnya gini lah, dapat dari GitHub mau running pakai Expo, ya udah tambahin ini aja modulnya. Nih, Expo, Expo CLI, Expo status bar, Expo update, React DOM, nih dia dibutuhin nih. Nah ini kalau udah terinstall Expo, ini tambahin satu lagi di bagian bevelnya. Bentar, di metronya. Itu apa ya? Bentar dulu. Bevel, metro, di indeksnya. Nah ini dia. Ini yang, oh ini bukan yang Expo ya. Bentar. Oh ya, ini bukan yang Expo. Bentar, kita buka yang Expo. Di bagian bevelnya kita lihat. Nah, yang menggunakan, yang tadinya misalnya dari CLI React Native mau dipindahin ke Expo, tambahin ini di bevelnya. Nih, ini ada semua tutorialnya. Tinggal cari di Google, googling React Native to Expo. Udah itu aja keywordnya. Nanti ada cara berubah-ubahnya. Dari React Native biasa, CLI, dipindahin ke Expo. Lalu gimana kalau yang udah dari Expo, pindah lagi ke React Native biasa? Ya itu ya tinggal buang-buang aja di paket JSON-nya, di Expo-nya. Sama ini buang, karena udah nggak dipakai. Nanti dia running seperti biasa. Karena intinya Expo itu tujuan si metronya ada mengeluarkan ini ya QR code-nya buat di scan nanti biar masuk ke Expo Go. Kayak itu yang untuk Expo. Aman ya? Oh, putus nggak ya? Aman, Pak. Oke, aman ya.
Jadi gitu maksud saya. Walaupun ini baru semester 4, masih beberapa semester lagi. Ya minimal gitulah untuk belajar di apa ya, sekolah tinggi informatika, ya ada kemauan lah gitu. Karena emang udah ambil keputusan untuk ngambil di bidang itu, di jurusan itu, ya harus benar-benar ada kemauan untuk belajar gitu. Ya terutama yang punya laptopnya udah artinya udah nggak support untuk pembelajaran teknologi yang terbaru ini, ya minimal cari modal lah gitu buat ganti laptop. Gitu. Minimal itu. Yang misalnya kerja lumayan kan, sisihkan aja itu kalau bisa. Minimal laptopnya gitu. Udah bisa support. Kalau yang enggak kan udah ada pilihan tuh tadi pakai Expo gitu. Jadi gitu untuk saran saya aja sih ini mah. Karena saya juga selaku apa ya? Orang-orang yang berkecimpung di pemrograman, jadi minimal saya kasih tahu kepada eh, yang orang-orang berkecimpung di apa dunia pemrograman gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya absen? Ada lagi? Halo? Tidur ya? Enggak, Pak. Saya absen dulu ya. Saya nyimak dong, Pak. Oke, saya absen dulu. Tadi siapa ya yang izin ya? Ini siapa sih? Izin Pak, masih di jalan. Saya nggak tahu nih. Nomor Indo 1 siapa? Mas Dede kamu. Ah? Dede Herman. Oh, Dede Herman. Iya. Ya wajar lah ini orang begini makanya jadi nggak tahu. Izin tapi nggak ngasih NIM ya. Ya udah, saya absen dulu ya. Mas Nahdi Maulana. Hadir? Udah nggak kuliah. Udah. Ah, udah nggak kuliah? Oh, iya katanya. Keluar ya? Nggak tahu bilangnya kayak gitu. Nggak lanjut apa cuti? Kurang paham, Pak. Oh ya udah. Ya udah, nggak usah kita lanjut. Ini yang Mas Ahmad Firdaus hadir? Sama ya? Keluar? Berarti nggak ada ya? Mas Dede tadi ya yang izin ya? Iya, Pak. Epam, Epam Ilmi? Hadir? Keluar? Mas Liu kemana nih? Udah beberapa pertemuan nggak hadir. Dia lagi sering seminar di luar, Pak. Oh gitu. Cuman nggak ada keterangan nih, minta izin enggak gitu. Saya bingung. Paling ya saya ngasihnya yang kayak gini. Mas Nur Muhammad? Hadir Pak. Oke. Mas Sahal? Hadir, Pak. Mbak Sairi ada ya? Hadir. Ini Mas Sandy ya? Sandy Khalid Rahayu apa cewek? Cowok, Pak. Cowok apa cewek sih ini Sandy? Cowok. Oh, cowok. Ada hadir? Enggak. Muhammad Nur Wahid? Enggak. Mas Imam? Itu Mas Wahid ada tuh. Mas Wahid ada? Itu, iya. Mas Imam ada? Enggak. Mas Nopal ada, Mbak Kurniasi ada, Mas Choice ada? Hadir? Nggak ada. Nggak ada. Biasanya rajin nih Mas Choice. Nggak hadir. Mas Hoki? Nggak. Nggak ada.
Muhammad Rashid Siddiq tadi hadir yang pertama tadi ya masuk. Abdul Fahri hadir. Bani Asidik? Enggak. Abi hadir. Poni hadir? Enggak. Oke. Pertemuan ke 13. Ya, 13. Tinggal 30 materi bahasan redax. Bahasan redax dan komponen-komponennya. Google Meet. Ya udah berhasil. Saya log out. Oke ya. Kalau memang nggak ada yang ditanyakan, paling saya ngasih info aja. Nanti di pertemuan kedua dan ketiga, kalau bisa pertemuan yang kedua ketiga ini, apalagi yang ketiga sih sebenarnya, kalau bisa nanti kita semua dari 2 pertemuan itu kita presentasi buat persiapan UAS dari yang kemarin ngambil redax, atau minimal dari sekarang udah ada gambaran nih pembuatannya dari UTS sampai ke redax. Nah, kalaupun nggak ada yang bikin buat persiapan ke UAS gitu, minimal yang kemarin saya share itu udah bisa di running di aplikasinya masing-masing atau di laptopnya masing-masing. Kalau yang nggak ngambil atau merasa udah punya sendiri, silakan nanti dicoba ditampilkan di pertemuan ke-15 dan ke-16. Gitu. Artinya buat persiapan ke UAS itu benar-benar ngerjain gitu. Jadi jangan sampai nggak sama sekali nggak ngerjain gitu. Kalau saya lihat sih yang aktif banget kan Mas Fahri nih, sering nanya di grup. Berarti emang benar-benar rajin banget tuh. Rajin buat ngulik lah gitu. Ya minimal kayak gitulah. Walaupun ada kesibukan, tapi kalau lagi senggang gitu, coba-coba bikin lah buat persiapan UAS gitu. Karena ya sebenarnya kalau saya pribadi nggak terlalu mementingkan nilai kalau saya mah. Kalau kalau saya ya, yang penting pada bisa gitu. Tapi saya juga melihat nilai itu kan karena buat acuan mahasiswa itu benar-benar mengerjakan atau benar-benar serius dalam kuliah, acuan nilai itu. Kalau saya sih pribadi enggak, yang penting dia bisa gitu. Tapi karena kita ini kuliah, jadi acuan nilai itu dilihat nanti dari sisi si mahasiswa keseriusan dalam mempelajari materi-materi yang dalam perkuliahan. Gitu. Kalau untuk yang absensi sih sebagai pendukung aja kan gitu. Oke. Sampai sini udah mau jam berapa nih? Udah jam 9 ya, pas banget. Jadi 2 pertemuan nanti saya harapkan itu udah ada masing-masing udah bisa mempersiapkan prototipe kalau bisa, kalau enggak hasil yang kemarin saya share itu di redax silakan di clone ya. Lalu di running di laptopnya. Artinya kalau udah bisa jalan berarti itu udah sukses. Karena kadang-kala ketika diambil juga belum tentu bisa sukses, bisa running. Gitu. Apalagi kalau ada mahasiswa di semester 4 ini udah sampai bisa dari dari Splash, login, home, sampai ke Redux-nya udah bisa, ya udah, itu udah jaminan lah buat nanti masuk atau kerja di perusahaan yang bidang IT itu udah bisa bahan gitu, bahan buat dirinya. Udah ada jaminan ketika nanti interview udah bisa, saya udah bisa React Native gitu.
kalaupun yang enggak apa? Yang enggak berkecimpung di dunia IT, ya paling saya cuma bilang sangat sayang gitu kan, udah kuliah di dunia IT atau kuliah di pemrograman, di programming, ambil jurusan teknik informatika, tapi kerjanya nggak di bidang itu. Itu pun nggak masalah sih. Tapi minimal itu bisa membuat sebuah aplikasi. Oke, dari saya cukup itu aja. Sebelum saya tutup, ada lagi? Aman ya? Oke. Dan dikurangnya mohon maaf. Dan saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Makasih Bapak.